Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini kita akan membahas mengenai salah satu algoritma penjadwalan ya, FCFS atau FIFO, First Come First Serve, berdasarkan kategori batch. Nah, First Come First Serve ya memiliki sifat urutan dieksekusi sesuai waktu kedatangan. Jadi proses-proses yang dilakukan itu masuk ke dalam sebuah antrian. Nah, yang pertama kali dieksekusi adalah yang pertama kali masuk ke dalam antrian. Ya, kalau seandainya proses yang masuk ke dalam antrian itu ada 4, seperti diilustrasikan di layar ini, maka yang pertama kali dieksekusi akan running ya, itu yang pertama kali masuk ke dalam antrian. Jadi kalau dilihat di layar ini, di bawahnya ini adalah sebuah antrian tunggu antrian. Nah, ketika dieksekusi maka masuk ke dalam antrian ya. Nah, yang pertama kali dieksekusi adalah yang pertama kali masuk ke dalam antrian. Nah, keuntungannya adalah jenis antrian ini sifatnya sangat sederhana, tetapi ada kelemahannya. Nah, kelemahannya yaitu ini penjadwalan ini tidak cocok pada kondisi eksekusi yang interaktif. Nah, proses yang dilakukan ya, waktu eksekusinya cenderung lama dibandingkan dengan penjadwalan yang lain, dan mempengaruhi antrian selanjutnya. Jadi semakin lama eksekusi yang dihasilkan, maka akan mempengaruhi antrian yang lainnya. Nah, kita coba ilustrasikan di dalam sebuah tabel dan Gantt chart di bawah di layar ini. Nah, di sini ada 4 proses ya, pada tabel ada 4 proses dinamakan dengan P0, proses 0, kemudian proses 1, proses 2, kemudian proses 3. Nah, di mana tiap proses tersebut memiliki waktu kedatangan dan lama eksekusi. Contoh, pada proses P0 waktu kedatangannya 0, kemudian lama eksekusinya 5, kemudian P1 waktu kedatangannya 1, kemudian lama eksekusinya 3, kemudian P2 waktu kedatangannya 2, kemudian lama eksekusinya 8, kemudian P3 waktu kedatangannya 3, kemudian eksekusinya 6. Nah, dilihat dari waktu datang kemudian lama eksekusi ya, di sini eksekusinya berbeda-beda tiap prosesnya. Ada yang membutuhkan waktu 5 detik, 3 detik, 8 detik, 6 detik. Nah, karena tadi sifatnya adalah non preemptive ya, atau urutan dieksekusi berdasarkan waktu kedatangan. Nah, maka yang pertama kali dieksekusi adalah tentunya yang P0. Nah, P0 di sini, kemudian lama eksekusinya 5 ya. Mulai eksekusinya pada detik ke-0 ya, karena tidak menunggu dulu ya. Kemudian selesai di menit ke-5. Nah, ketika sudah selesai dieksekusi, maka dilakukanlah proses yang berikutnya, yaitu P1. P1 waktu kedatangannya ke 1, kemudian lama eksekusinya 3 ya. Maka karena P1 itu dimulainya dari menit ke-5, setelah detik ke-5 setelah proses selesai eksekusi P0, maka 3 tambah 5 jadi 8. Kemudian proses berikutnya adalah P2 waktu kedatangannya ke
kedua lama eksekusinya 8. Nah, karena eksekusi dilakukan mulai dari detik ke-8, maka ditambah lama eksekusi 8 sehingga selesai di detik ke-16. Ya, detik ke-16. Kemudian proses yang terakhir adalah P3, waktu kedatangannya 3, kemudian lama eksekusinya 6. Ya. Karena mulai proses eksekusi dari detik ke-16, maka ditambah 6, lama eksekusinya 6 detik sehingga totalnya 22. 16 ditambah 6 sehingga selesai di detik ke-22. Nah, berikutnya berapa waktu tunggu pada tiap-tiap proses. Nah, waktu tunggu tiap proses didapatkan dari lama eksekusi dikurangi mulai eksekusi dikurangi waktu kedatangan. Contoh, pada P0 proses pertama P0 mulai eksekusi pada detik ke-0. Kemudian dikurangi waktu kedatangan, karena waktu kedatangannya pertama maka 0 detik, maka hasilnya 0. Berikutnya P1 mulai eksekusinya pada detik ke-5, dikurangi waktu kedatangan 1 sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian pada P2, nah mulai eksekusi pada detik ke-8 dikurangi 2 waktu kedatangan, maka waktu tunggunya adalah 6 detik. Berikutnya P3 16 dikurangi 3 waktu kedatangannya sehingga 13. Nah, sehingga dari waktu tunggu kita bisa menghasilkan atau mengetahui rata-rata average waiting time, yaitu waktu tunggu total keseluruhan dibagi menjadi 4. Nah, kenapa 4? Karena di sini dicontohkan hanya ada 4 proses, ya. Jadi kalau ada 5 atau 6 proses, maka nanti bisa disesuaikan dibagi menjadi 5 atau dibagi menjadi 6. Nah, total dari waktu tunggu pada tiap-tiap proses adalah 23 dibagi 4, hasilnya adalah 5,075. Nah, waktu penyelesaiannya didapatkan dari waktu tunggu ditambah dengan lama eksekusi. Nah, waktu tunggunya pada P0, nah mulai eksekusi 0 ditambah dengan waktu tunggu lama eksekusi sehingga hasilnya adalah 5. Berikutnya adalah pada P1, waktu tunggunya 4, kemudian ditambahkan dengan lama eksekusi 3, nah sama dengan adalah 7. Waktu tunggu pada P2, waktu tunggu P2 adalah 6, kemudian ditambah 8 lama eksekusinya. Nah ini ya. Kemudian yang terakhir P3 13, ya, waktu tunggu 13 ditambah dengan lama eksekusinya 6 sehingga totalnya adalah 18. Nah, dari waktu penyelesaian kita bisa mendapatkan rata-rata turnaround time, yaitu total waktu penyelesaian, ya, jumlahnya P1 ada 5, kemudian P2 7, P1 7, P2 14, kemudian P3 18 dibagi menjadi 4 proses sehingga hasilnya adalah 11. Ini adalah contoh
ilustrasi penghitungan dari penjadwalan CFS atau first in first out ya. Nah, silakan teman-teman bisa coba menghitung dari contoh soal penjadwalan di layar ini. Ada 5 proses A, B, C, D, E, kemudian waktu kedatangan ada 0 untuk proses A, proses B2, proses C4, proses D 6, kemudian yang terakhir proses E8. Nah, waktu eksekusinya macam-macam ya. Nah, silakan isi mulai eksekusinya di detik keberapa, kemudian waktu tunggunya berapa, rata-rata waktu tunggu berapa, kemudian waktu penyelesaian berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Demikian itu yang bisa disampaikan pada pembahasan penjadwalan FCFS atau first in first out. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.